Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian fikih solat masih dalam kitab Kasyifatus Syaja' Sarah Safinatun Najah. Sekarang masuk syarat sah solat yang ketiga. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu satrul aurah bijirmin tahirin yamna'u ru'yatal launil basyarah bi alla yu'rafa bayaduha min nahwi sawadiha fi majlisit takhatubi laqadirin alaihi walau bi'aratin wa ijaratin wa in shalla fil khalwatin walau fi zulmatin wal wajibu satruha min a'la wa jawanib walau kanat bihaisu tara lahu aw li ghairihi wallahu a'lam bisawab. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk syarat sah solat yang ketiga. Kita ingatkan sebelumnya syarat sah solat ada suci dari hadas dan suci dari najis. Sekarang masuk syarat solat yang ketiga, menutup aurat. Apa saja aurat dalam solat, kemudian di luar solat, apa perbedaan aurat laki-laki dan perempuan, aurat suami dan aurat istri, kemudian apa aurat wanita ajnabi dengan laki-laki. Ini banyak juga masalah aurat ini, supaya tidak silap, supaya tidak batal solat. Baik, pertama, aurat menjadi syarat sah solat. Jadi kalau dia terlihat maka batal solat, tidak sah solat. Apa ukuran aurat itu? Dalam kitab ini dijelaskan launil basyarah fi majlis. Jadi ukurannya aurat terlihat itu kalau warna kulit kelihatan ketika kita duduk berhadapan, terlihat aurat. Misal baju tipis atau baju sobek sikit atau celana robek sikit. Kalau duduk berhadapan ngobrol kelihatan warna kulit karena robek tadi, maka batal solat. Tapi kalau tidak kelihatan walau sobek, maka tidak batal solat. Jadi ukuran sobeknya kira-kira orang duduk di depan kita kelihatan tidak warna kulit. Kalau kelihatan batal solat, tidak sah solat. Nah, itu ukurannya. Sekarang aurat itu ditutupnya segimana? Mana saja yang wajib ditutup? Pertama, garis besarnya dulu. Aurat dalam solat yang wajib ditutup itu dari depan, dari belakang, dari samping kanan kiri, dan dari atas. Dari bawah tidak wajib ditutup. Maaf cakap, ada orang solat di atas genteng lantai 2, kelihatan dari bawah kemaluannya, tidak batal solat. Karena yang di bawah tidak wajib ditutup. Tapi maksudnya yang di bawah tidak wajib ditutup itu ya lewatkan lutut tadi. Nanti ukurannya berapa lutut itu kapan, supaya tidak silap.
Ini dipahami dulu, yang wajib ditutup depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah tidak wajib. Makanya kita pakai kain sarung, maaf cakap, nggak pakai dalaman boleh sholat. Dari bawah itu tidak wajib ditutup. Nah ini dari atas bagaimana contohnya? Ada orang bajunya longgar, kancing bajunya banyak dibukanya, dada ndak aurat laki-laki. Tapi begitu ruku, dia lihat di bawah pusernya. Pas ruku begini kelihatan karena baju longgar, kancing baju ndak sampai atas. Pas ruku dia lihat, bagus juga puser saya, batal sholat. Walau yang lihat dia sendiri. Jadi ini karena wajib ditutup dari atas. Jadi kalau kita baju agak longgar, ya udah jangan dilihat. Jangan dilihat pas ruku nanti bahasa gayonya apa, rantol tuh. Apa namanya, sudah terlalu kayak kicokolah nih. Udah enggak kayak melantung sudah terlalu kendor sampai ke bawah. Jadi dia pas ruku kelihatan udel, batal sholat. Walau yang lihat dia. Jadi aurat ini walau kita lihat sendiri dalam sholat batal. Walau bukan orang yang lihat. Nah ini ukuran atas, samping, depan, belakang, itu ukurannya tadi. Kalau ada yang kelihatan orang duduk di depan dia, bisa melihat ukuran itu. Kalau ada baju kita koyak atau kena pun rokok, duduk aja dulu depan kawan, coba kau lihat lu, kelihatan tak warna kulit? Kalau kelihatan jangan pakai sholat. Kalau tidak kelihatan masih aman. Ternyata pas tidak kelihatan, pas duduk, pas rukuk ketat, kelihatan jelas warna kulit tadi. Nah itu tetap batal. Nah ini yang pertama. Jadi kapan di waktu sholat apa saja yang wajib ditutup? Depan, bagian depan ini, bagian belakang, bagian kanan kiri, bagian atas. Bawah tidak wajib ditutup. Kemudian kita bicara aurat laki-laki ketika sholat. Hampir kita semua ingat antara lutut sampai puser. Puser sampai lutut itu aurat laki-laki dalam sholat. Perempuan auratnya selain telapak tangan dan wajah. Dalam mazhab Syafi'i baik telapaknya maupun punggungnya, punggung tangan maupun telapak tangan itu boleh, sama wajah. Jadi itu aurat perempuan. Kemudian ada lagi aurat ketika di luar sholat. Nah, ini agak panjang sedikit. Kunci dari aurat di luar sholat itu kuncinya siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Kalau yang lihat kita sendiri alias tempat sepi gelap pula, itu aurat kita ini udah di luar sholat nih. Itu auratnya kubul dan dubur. Tempat sepi, kamar mandi, gelap pula misalnya, itu aurat kalau dilihat sendiri. Kemudian kalau dilihat oleh muhrim, dilihat oleh muhrim atau dilihat oleh laki-laki sama laki-laki, itu auratnya sama dengan aurat dalam sholat tadi, antara puser dan lutut. Kemudian kalau aurat dilihat oleh non muhrim yang ajnabi,
perempuan lain depan rumah nih, seluruh anggota tubuh aurat bagi yang bukan muhrim, perempuan ajnabi. Jadi kalau ada orang duduk-duduk depan rumahnya buka baju, haram. Itu tegasnya tuh. Karena yang lihat pasti bukan laki-laki saja, pasti bukan perempuan muhrim saja, orang lewat lihat. Haram. Jadi ini hati-hati. Jadi dikira apa gitu, aurat kita kan cuman pusar sampai lutut. Itu dalam sholat. Dan itu kalau dilihat laki-laki sama laki-laki, atau dilihat oleh muhrim. Tapi kalau dilihat orang perempuan lain bukan muhrim, ajnabi alias sudah dewasa, dia punya syahwat, seluruh tubuh kita ini aurat bagi perempuan yang bukan muhrim. Jadi kalau ada orang udah sholat, sudah soleh, kok buka baju depan rumah, enggak jadi soleh. Coret dari kalimat soleh. Dia rajin sholat, rajin ibadah, tapi kipas-kipas depan rumah buka baju, tutupnya udelnya pakai kain sarung, tutupnya pusernya, tutupnya lututnya, dikiranya dia lagi sholat. Kalau lagi sholat itu aurat, segitu cuman. Tapi kalau di luar sholat ada orang lewat, perempuan yang ajnabi yang dewasa ngelihat kita, haram. Ya, tidak sembarangan. Makanya syarat jadi imam salah satunya, kalau ada orang, syarat abdolnya imam, kalau ada orang dia udah jadi imam tapi kok buka baju depan rumah, coret dari imam. Tidak layak jadi imam. Tidak bisa tuh. Mau imam kampung, imam kuta, mau imam sholat sama itu. Berarti dia tidak menjaga auratnya. Tidak ada bedanya. Dia tak, maaf cakap, telanjang sama buka baju, tidak ada bedanya. Hukumnya sama, haram. Namanya juga aurat. Kok buka baju berani, buka celana tidak berani, padahal hukumnya sama. Mau kau buka celanamu, mau kau buka bajumu, sama. Hukumnya haram. Kalau dilihat perempuan lain selain muhrim dan orang yang dewasa. Nah ini kayaknya olahraga juga hati-hati, di gor, di apa, lapangan stadion pemuda, hati-hati, capek kali, akhirnya buka baju keringat, kipas-kipas, haram. Tidak ada bedanya. Ini aurat ketika dilihat orang lain lah bahasa kita, yang bukan sesama lelaki, yang bukan sama muhrim. Baik, satu lagi, yang aurat dilihat istri. Nah ini agak unik. Seluruh anggota tubuh istri boleh dilihat suami, mau izin maupun tidak izin. Tapi anggota tubuh suami kalau tidak diizinkan oleh istri, tidak diizinkan oleh suami, istri tidak boleh lihat. Itu bedanya. Suami boleh lihat sesuka hati, tidak ada aurat baginya untuk istrinya. Tidak ada aurat istri bagi suami. Mau dia izin, mau dia tidak izin. Mau dia ridho atau tidak ridho. Tapi kalau untuk suami, kalau kata suami jangan lihat-lihat paha saya, tidak boleh lihat. Jangan lihat-lihat, apakin rupanya abang ni pelitnya, ada tato mantannya di pahanya. Mungkin begitu. Tidak bisa istri memaksa. Ini aurat. Jadi aurat suami, aurat istri, aurat suami bagi istri tergantung izin. Tergantung izin suaminya. Kalau suaminya bilang jangan lihat udel saya, pusar saya, haram istri melihat. Tapi kalau istri mau dia izinkan mau enggak, bebas.
Suami boleh lihat seluruh tubuhnya. Ini tentang aurat. Itulah aurat bagi di luar solat. Di dalam solat simple, menutup aurat di dalam solat, menutup antara pusar sampai lutut bagi laki-laki. Bagi perempuan menutup wajah dan kedua telapak tangan. Kira-kira itu. Sementara malam hari ini nanti kita lanjut syarat sah yang keempat, menghadap kiblat. Apakah Masjid Agung At-Taqwa sudah sesuai? Tunggu episode minggu depan. Kita babat habis. Masjid-masjid yang tidak menghadap kiblat babat habis minggu depan. Malam ini saya mohon izin, tidak bisa sampai selesai Isya di sini karena udah mulai Isra Mi'raj ini. Tempat lain belum, kita udah kebagian. Ini cepat kali Isra Mi'raj. Silakan, boleh 1-2 pertanyaan sebelum saya pamit. Boleh? Siapa? Ada. Kain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustadz. Berhubung kajian kita ini tentang sholat, tapi saya tidak bertanya tentang aurat. Ya. Tapi ada kaitan juga dengan kajian kita ini. Ya. Suami tidak sempat ke masjid. Dia sholat di rumah dengan istrinya. Artinya berdua dia sholat. Apakah itu dihitung jamaah dan pahalanya 27 derajat juga? Karena mereka berdua jamaah di rumah. Yang kedua, di masjid tapi tidak ikut jamaah yang banyak, artinya terlambat dia. Dua dia sholat di belakang dengan jamaahnya, dengan anaknya atau siapalah, berdua juga. Apakah itu dihitung juga jamaah? Dan pahalanya juga dikira 27 derajat? Yang kedua tadi dia sama anaknya? Iya, atau sama orang lain lah, siapapun orangnya, tapi di masjid berdua juga dia. Apakah itu dihitung jamaah dan pahalanya 20 derajat juga? Tolong dijelaskan Ustaz. Baik. Terima kasih. Ya, tentang sholat berjamaah. Pokoknya sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Baik di masjid, musola, di rumah, ya tetap pahalanya sama. Cuman bedanya, apakah berjamaah di masjid diakui sebagai berjamaah, ini beda pendapat. Kalau mazhab Hambali tidak mengakui ada jamaah di luar masjid. Tapi kalau mazhab Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang berjamaah di masjid, tidak perlu lagi ikut jamaah ke masjid. Itu maksudnya fardu kifayah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali wajib. Berarti berdosa kalau dia sholat di rumah, mau berjamaah atau sendiri tidak diakui. Ini perbedaannya. Jadi kalau kita ikut mazhab Syafi'i dapat pahala itu tadi, baik berjamaah di rumah maupun di masjid. Tapi kalau mazhab Hambali tidak diakui, malah berdosa. Tidak boleh berjamaah, jangankan berjamaah, sholat sendiri tidak boleh. Laki-laki itu di rumah. Itu bahasa mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh. Karena bagi mazhab Syafi'i fardu kifayah saja. Apa maksud fardu kifayah? Tidak lagi ada tuntutan nanti di akhirat kalau sudah ada orang sholat berjamaah di masjid. Mau dia 1 orang, 2 orang makmumnya sudah tercukupi. Ya, tidak lagi wajib kita berjamaah. Itu mazhab Syafi'i.
Tapi walaupun begitu, lebih mengarah ke 3 mazhab tentang kewajiban berjamaah itu ketimbang mazhab Syafi'i. Jadi jangan terlalu mengentengkan sholat jamaah karena dalilnya 3:1 juga. Jadi 3 mazhab mengatakan wajib. Ketika kita masalah berjamaah, 1 mazhab saja fardu kifayah, sama-sama wajib. 3 mazhab fardu ain, 1 fardu kifayah. Tidak ada satupun yang bilang sunat. Udah tuh sunat aja itu jamaah. Enggak. Jamaah itu hukumnya wajib, cuman bedanya wajib ain atau wajib kifayah. Gitu. Itu saja perbedaannya. Wallahu a'lam. Ya. Perempuan tidak wajib. Perempuan tidak wajib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Singkat, Ustadz, masalah aurat sudah dijelaskan Ustadz. Kami sudah menambah wawasan kami. Sebagai pertanyaan saya, bagaimana seseorang itu ngambil wudhu tanpa aurat, kebit kamar mandi, tidak ada apa-apa pun lihat. Bagaimana mau cakap telanjang, apakah hukumnya boleh atau tidak? Di kamar mandi? Kamar mandi ambil wudhu. Nggak ada orang? Nggak ada orang. Itu tempat. aja lah ini. Terima kasih. Baik. Ya, tadi hukum aurat untuk dilihat sendiri tadi, berarti tidak ada orang. Apa auratnya untuk sendiri tadi? Kubul dan kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kalau itu saja sudah tertutup, tidak dosa lagi. Berarti minimal celana pendek lah, kan gitu. Kalau untuk dilihat sendi, betul-betul tidak ada orang, kamar mandi sendiri dia. Tapi di kamar mandi memang dia di tempat wudhu memang dia tidak ada orang. Tapi kan mungkin ada orang nanti datang, begitu ada orang datang dosa dia. Walau dia cuma celana pendek, apalagi tidak pakai apapun. Itu tidak ada dalilnya lagi tuh. Tidak pakai apapun dan tidak ada dalilnya. Itu udah kena dosa aurat. Kira-kira begitu. Ya sama-sama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya ini untuk biar tidak hilap aja Ustaz. Ya. Kalau dia aurat yang dari belah depan itu dari pusar hingga ke lutut. Bukan dari depan. Jadi pokoknya ini keseluruhan. Kelilingnya itu keseluruhan ya Ustaz. Keliling. Kalau begitu berarti itu keliling, bukan yang dari depan saja kan. Ya. Kalau keliling tidak masalah Ustaz. Nanti tutupnya maaf cakap depan belakang terbuka. Iya, itulah maksudnya Ustaz. Makanya mau saya tanyakan yang dari belakang batasannya apa kan? Ya betul. Kalau yang dari depan ya dari pusat sampai ke lutut. Dari belakang nanti tidak tahu batasannya apa kan gitu Ustaz. Iya. Keliling Pak muter. Iya keliling. Berarti dari pusat keliling sampai ke lutut. Bawah, Ya. lutut. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menyimpang sedikit Ustaz, cuma masalah sholat juga Ustaz. Enggak apa-apa. Ini kadang-kadang masalah fardu kifayah Ustaz. Jadi kadang-kadang ini masalah sab yang kadang-kadang menjadi ribut Ustaz. Maksudnya perempuan yang hitung sab apa enggak Ustaz? Gimana? Perempuan apa hitung sab dia apa enggak? Perempuan itu Apakah hitung sab? Kadang-kadang gini, kadang laki 3 sab, perempuan 2 sab. Kadang-kadang diproses itu aja Ustaz. Masalah sholat apa? Fardu kifayah. Kadang-kadang masalah ini laki bikin 3 sab, perempuan 2 sab atau 1 sab. Yes. Kadang di kampung jadi masalah udah Ustaz. Baik. Tolong penjelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah ya. Itu bukan wajib. Sunnah dijadikan 3 shaf dalam sholat jenazah, sholat mayit, sholat jenazah. Enggak ada. Jadi itu disunnahkan, tapi sunnah yang dilakukan bukan yang diucapkan. Gitu ya. Jadi itu hitungannya ya
seluruhnya, mau perempuan mau laki-laki, yaitu dapat ya. Karena soft itu bukan hanya diputus sampai laki-laki saja, karena kan semuanya yang menyolatkan itu ikut dihitung soft ya. Ikut dihitung soft. Yang tidak dihitung soft kan hanya anak kecil. Laki-laki, perempuan, dewasa ya sama dihitung soft. Ya itu dihitung saja sampai belakang. Makanya hitungan soft itu begini. Ada hadis Nabi tentang sebaik-baik wanita di soft paling belakang. Nah ini teman-teman Wahabi salah paham. Yang sekarang ngetren di Laweloning. Salah pahamnya gimana? Dikiranya paling pojok sana paling bagus. Akhirnya dia mengerucut ke belakang. Di sini depannya rame, belakang, atau dia di belakang rame, ke sini satu orang. Ini aneh-aneh aja nih. Yang dimaksud sop paling belakang adalah paling belakang daripada laki-laki. Jangan salah paham. Nah, kenapa kau perempuan dihitung sop digabung dengan laki-laki? Nah, inilah hitungan sop itu. Mau laki-laki, perempuan ya dalam satu sholat itu ya dihitung sop dia. Mau sholat biasa, mau sholat jenazah ya dia hitungan sop. Jangan dipisah. Ini laki-laki sopnya, itulah perempuan sopnya. Nggak gitu. Kita ini kan pakai tirai itu bagus. Nggak wajib pakai tirai begitu. Untuk perempuan nggak wajib. Bagus, cuma nggak wajib. Ya seperti sholat jenazah itu nggak perlu ditirai. Ya satu soft saja. Cuman agak diberi jarak. Itu yang dimaksud tadi untuk soft perempuan lebih baik di belakang, paling belakang laki-laki. Boleh nggak seperti yang pernah sesat Panji Gumilang, Al Zaitun? Boleh nggak sini perempuan, sini laki-laki? Boleh. Siapa yang larang? Nggak ada larang. Cuman bukan perkara bolehnya. Dia ngambil dalil yang aneh. Tafassahu fil majalis. Kata Nabi sop perempuan paling baik di belakang laki-laki. Kok dia malah sejajar dengan laki-laki? Dulu pernah kalau nggak salah di Kutacani ini ada masjid. Sholatnya sejajar tapi tidak selang-seling kayak Panji Gumilang. Di sebelah kiri kanan kan ada begitu dulu ya, di tengah dibuat belatnya, pembatasnya, ya enggak apa-apa ya, jadi intinya sama sop tuh ya. Jadi hitungannya ikutkan hitungan sop perempuan karena dia bagian dari sop yang dihitung, bukan yang dihilangkan, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Masih ada? Habis ya. Kalau tidak ada saya mohon izin. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ini pokoknya bulan Rajab ini pas sekali pembahasannya bab solat. Karena ini ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita perbaiki solat di bulan Rajab ini. Tepat sekali kajiannya fikih solat. Baru sampai syarat sah solat yang ketiga, menutup aurat. Minggu depan apakah sudah benar tempat solat kita, apakah sudah benar masjid kita? Kalau nggak benar ubah, kalau nggak percuma solat sampai wafat, ternyata batal semua. Nggak usah ngelel BKM-nya, sudah panggil Kemenak, panggil Dinsar, panggil MPU, teropong masing-masing. Kalau nggak sah solatnya. Minggu depan kita bahas itu sedetail-detailnya insyaallah. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma shalli ala sabili rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.